warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mungkin manggilnya kawan-kawan aja ya, karena kita di YouTube. Nggak harus anak-anak atau santri-santri. Ya, kawan-kawan, ya terima kasih kawan-kawan. Ya, kawan-kawan di sini setelah kita kemarin kalian mengerjakan tugas tentang kerajaan-kerajaan Islam, hari ini kita akan saya akan menjelaskan ya. Saya akan berbicara ya sedikit beberapa menit. Kalau terlalu lama juga akan bosan ya. Bosan akhirnya tidur gitu. Nah, terlalu lama akan berdasarkan tentang akulturasi dan mungkin asimilasi dari kebudayaan Indonesia, kebudayaan Hindu Buddha dan kebudayaan Islam. Ini adalah materi terakhir dan mungkin ini dalam video yang ya karena tidak akan ada lagi video ya setelah ini. Mungkin ada video-video yang maksudnya video untuk pembelajaran kelas 10 tentang akulturasi kerajaan Hindu Buddha, kebudayaan lokal Indonesia, kebudayaan Hindu Buddha dan kebudayaan Islam. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kita mungkin jelaskan dulu apa itu akulturasi. Kalau ini akulturasi dan asimilasi sebenarnya bahasa sosiologi. Dan mungkin Bapak Panji akan lebih paham tentang ini ya, akan menjelaskan juga. Kalau dia mau, kalau tidak mau ya udah kalian cari sendiri ya. Nah, akulturasi dan asimilasi ini kalau bahasa kalau pakai rumusan A tambah B sama dengan AB, akulturasi asimilasi adalah A tambah B sama dengan C gitu. Ngerti nggak? Benar-benar nggak ngerti ya. Benar ngerti juga. Ini Pak Imam. Nah, apa maksudnya? Kalau akulturasi kan perpaduan dua budaya. Kalau akulturasi perpaduan dua budaya yang pada akhirnya itu kebudayaan lokal lebih kuat. Jadi kebudayaan lokal lebih kuat. Dan kalau asimilasi perpaduan budaya dan budaya luar itu lebih kuat. Ya, contoh-contohnya seperti apa? Nah, ini akan kita bahas ya. Interaksi bagaimana kebudayaan lokal Indonesia, kebudayaan Hindu Buddha dan kebudayaan Islam. Kita bahas satu persatu kawan-kawan ya. Pertama dari segi aksara dulu, aksara atau tulisan. Sebelumnya kawan-kawan mungkin pernah mengajarkan atau pernah belajar bahwa Indonesia atau dalam kebudayaan Indonesia kan tidak dari mulai megalitikum, mesolitikum dan kemudian manusia purba lah. Intinya kebudayaan Indonesia kan tidak zaman praksara. Dengan masuknya Hindu Buddha ke Indonesia itu membuat sejarah baru atau bahwasanya sejarah kan tulisan gitu. Tepatnya kita punya tulisan. Nah, dari segi aksara bagaimana perpaduan tiga budaya sekaligus, kebudayaan Indonesia, kebudayaan Hindu Buddha dan kebudayaan Islam. Nah, kalau perpaduan antara kebudayaan lokal dengan kebudayaan Hindu Buddha mungkin lebih awal kita akan mendengar tentang tulisan Palawat. Dan ketika Islamnya itu ada tentang Arab Melayu, itu adalah salah satu beberapa perpaduan antara kebudayaan lokal dan kebudayaan Hindu Buddha dan kebudayaan Islam. Nah, yang ingin saya tekankan adalah tentang adanya bahasa yang memang sudah dipunyai sebelum perpaduan jenis apa sih yang memang perpaduan sama sekali. Itu adalah ada yang disebut dengan bahasa Sanskerta. Mungkin kalian pernah dengar ya nama-nama teman atau nama-nama kalian yang memang ada sedikit bahasa Sanskertanya. Nah, kalau perpaduan bahasa Arab ya jelas Santri Husnu pakainya nama Muhammad semua ya. Ya itu salah satu bentuk kecil aksara gitu. Kayak ada itu ya kan? Iya nggak bisa nanya ya, kasihan. Lanjut ya. Selanjutnya adalah bidang sosial kawan-kawan. Bagaimana dengan bidang sosial? Bidang sosial masyarakat Hindu Buddha yang awalnya mungkin ketika sebelum ada Hindu Buddha itu ada disebut dengan primus inter pares. Ketika ada bidang sosial udah banyak hal yang berubahnya. Kalau Hindu mungkin kita terdengar dengan adanya sistem kasta, sedangkan di Islam memang tidak seperti itu. Artinya berubah total lah dari zaman praksara, zaman Hindu Buddha sampai ke zaman Islam. Itu bidang sosial. Bidang sosial tidak terlalu banyak ya teman-teman. Nomor 3 kawan-kawan, bidang pemerintahan. Di Hindu Buddha itu ada konsep dewa raja, di mana dewa itu katanya menurut kepercayaan mereka itu adalah perwakilan dari perwakilan dari ya dewa lah, terjemahan dewa atau utusan dewa gitu, dewa raja. Nah, ketika masuk Islam itu udah berganti lagi tuh, dewa rajanya udah agak mungkin teriris dengan adanya sultan atau khilafah. Ya, kesultanan dan nama-nama raja akhirnya diganti dengan sultan seperti itu. Dan kalaupun sekarang apakah masih ada ya, beberapa kerajaan masih ada sebenarnya, beberapa kerajaan lokal ya. Kayak Cirebon juga masih ada kerajaan ya, Cirebon ya.
masih pakai sultan kan? Masih. Ya, selanjutnya selain memang sultan juga di Islam juga menggunakan kiai. Mungkin bergeser sekarang ya, kiai itu sekarang bergeser ke arah yang mempunyai ilmu agama ya lebih tepatnya. Sedangkan kiai itu justru digunakan dulu pada zaman itu untuk penasehat raja. Kalau penasehat, ya nasihatin biasanya gitu, nasihatin sampai kamu bener-bener dinasehatin bener gitu, jadi orang bener, nah, itu nasihat kiai. Nah tokoh-tokoh kiai ini ya mungkin memang hanya beberapa tempat aja yang menggunakan kiai. Hanya Jawa ya Bray? Kiai. Ya hanya Jawa yang menggunakan kiai. Selanjutnya ya jarang. Terus ada Sunan juga seperti itu. Selanjutnya ada keempat bidang seni bangunan. Nah ini seni bangunan yang wah luar biasa nih. Ya kita mengenal Borobudur, kita mengenal apa lagi Prambanan, dan bagaimana perpaduan mereka semua gitu deh. Nah kalau kalian paham bahwa kalau kalian belajar dengan benar, dulu belajar dengan memperhatikan bahwa Indonesia itu punya disebut dengan punden berundak. Punden berundak tuh di Indonesia ya? Hanya Indonesia ya? Yang memilikinya yang awalnya adalah hanya Indonesia ya, punden berundak itu. Dan akhirnya bisa dilihat bagaimana bentuk-bentuk candi di Indonesia itu ada semacam sentuhan punden berundaknya. Di beberapa candi, kebanyakan candi kebanyakan punden berundaknya. Dan di masjid pun seperti itu. Coba lihat alusnya atasnya ya. Itu kan punden berundak. Berbeda kan dengan perpaduan beberapa masjid. Misal kalian pernah ke umroh, pernah naik haji, itu masjidnya kan bentuknya kubah. Nah kalau di Indonesia itu bentuknya kayak punden berundak di atasnya seperti itu. Itu perpaduan yang luar biasa ya. Seni bangunan sudah. Selanjutnya next ya bidang seni rupa. Nah meskipun seni rupa di Islam memang tidak ada, tapi ada maksudnya tidak menggambarkan manusia ya, atau binatang atau hewan. Lebih menggambarkan tentang kaligrafi. Ya, ada yang jago kaligrafi di sini? Cuma belajar sama seni rupa aja ya, banyak kaligrafi. Ya bagus sekali ya. Nah, itu untuk seni rupa. Kalau di Hindu-Buddha apakah seni rupa sangat berjalan dengan pesat? Jelas. Ya, bisa dilihat kalau kalian pernah ke Borobudur, kalaupun belum pernah, setelah selesai pandemi ya bolehlah jalan-jalan ke Borobudur gitu ya. Bagaimana ukiran-ukiran yang ada di Borobudur yang di Borobudur itu adalah bentuk bentuk seni rupa yang luar biasa gitu. Itu beberapa tentang seni rupa tadi di Islam kaligrafi, ada di Hindu-Buddha tentang bentuk-bentuk relief ya. Ya, ada relief di beberapa candi seperti itu. Bagaimana dengan yang lainnya ya? Masih banyak. Kita ada bidang kesusastraan. Milenial suka sastra nggak sih? Nggak tahu, kalau milenial mungkin suka berpuisi mungkin, tapi kayaknya memang suka sastra milenial, karena tokoh-tokoh mereka biasanya yang sekarang ini kan kayak Pirsa Besari itu kan bersastra. Nah kesusastraan ini muncul setelah memang banyaknya tulisan bisa digunakan ya. Kalau mungkin pada zaman dahulu ketika zaman Hindu-Buddha ada yang namanya Ramayana, Negara Kertagama, itu bentuknya sastra, itu bentuknya sastra sebenarnya. Kalau kalian mau baca ya datang aja ke Arsip Nasional ya. Saya juga tidak bisa bacanya ya. Yang harus baca ya beda lagi ilmunya. Kalau di Islam apakah ada ya? Jelas Islam ya banyak. Ada hikayat. Kalau di Islam banyak hikayat. Hikayat itu kayak ada hikayat, ada suluk gitu. Itu beberapa hasil dari kebudayaan Islam. Selanjutnya ada seni apa lagi kawan-kawan? Ya itu udah keberapa? Keenam ya. Udah keenam. Ada seni, mungkin lebih tepatnya bidang pertunjukan. Di bidang seni pertunjukan Islam mendominasi. Hindu juga ada ya tentang untuk wayang ada. Tapi ketika Islam masuk, wayang ini ceritanya agak sedikit dirubah oleh beberapa sunan. Sunan tahu ya, sunan ya. Sana khusus atau sunan. Nah beberapa sunan atau beberapa penyebar Islam pada waktu itu ya dengan cerita yang awalnya bawaan dari India, ketika masuk ke Indonesia dengan bawaan yang lebih lokal, ada Islami dan yang lainnya. Itu seni pertunjukan. Bagaimana sih pertunjukan ini menjadi modal yang luar biasa bagi beberapa penyebaran, bagi beberapa penyebar agama Islam ataupun agama Hindu. Next, selanjutnya ada upacara, kawan-kawan. Ya upacara banyak ritual-ritual yang dilakukan.
yang dilakukan oleh umat ya Indonesia sebetulnya orang-orang Indonesia, dan banyak sentuhan-sentuhan Hindu Buddha maupun Islam di sini. Ya mungkin kalau di Jogja itu apa buat yang berebutan nasi tumpeng tuh? Sawalan. Ya sawalan atau apa ya itu, tapi itu menunjukkan bahwa waktu-waktunya itu mendekati waktu-waktu sakral Islam kalau masalah Islam ya, mauludan ya, mauludan dan yang lainnya itu upacara-upacara, dan sekarang masih dipertahankan kawan-kawan. Itu bagaimana bentuk akulturasi Indonesia, Hindu Buddha, Nusantara, Hindu Buddha dan Islam gitu. Selanjutnya ada sistem kalender. Iya, mungkin nggak tahu kawan-kawan, kalau kawan-kawan pernah lihat gak yang kalender itu ada sistem harinya, ada pon, legi, pahing gitu. Ada pernah lihat gak? Mudah-mudahan pernah lihat. Itu merupakan apa ya? Sebenarnya itu warisan budaya yang luar biasa ya, tentang pon, legi, pahing gitu kan. Kliwon ya, kliwon itu yang luar biasa. Yang memang itu hasil cipta karsa nenek moyang kita ya, yang meskipun kita memang lebih sering melihat kalender kita kan apa sekarang kalender Masehi ya, kalender Masehi dan kalender seperti itu kan. Kalaupun memang Sultan Agung ya, kayak di sana ya, kalau saya dari Sultan Agung yang memulai itu kalender Jawa itu bukan Sultan Agung, Hindu Buddha itu siapa sendiri, Jayabaya. Nah sistem kalender juga merupakan salah satu yang kena dampak dari perpaduan asimilasi ketiga budaya Nusantara, Hindu, Buddha maupun terima kasih kawan-kawan atas saat di Wisma Ultima. Tetap stay di rumah ya, tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Apalagi kata-kata terakhirnya, semoga kita bisa bertemu lagi mungkin di beberapa bulan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.